Oke, buat lo yang lagi galau ya kan, bingung ya, budget sejutaan, pengen iPhone yang enak dipakai untuk setahun 2 tahun mendatang. Jawabannya adalah iPhone yang lagi lo lihat ini, iPhone 7, iPhone 7. I know ya kan. Di budget sejutaan itu banyak sekali varian-varian iPhone yang beredar ya. Lo punya budget sejutaan yang which is literally fine banget di bawah 2 juta ya. Itu tuh rata-rata tuh lo bisa dapat kayak iPhone 6 yang varian resmi atau iPhone 6 Plus yang non resmi, yang resmi juga begitu. Harganya masih sejutaan, rame banget lah harga sejutaan alias di bawah 2 jutaan nih, gue sebutin dulu atau nih ya kan. Terus di atas iPhone 6 ada iPhone 6s. Di iPhone 6s itu kalau lo mau dapat yang 6S Plus juga bisa di budget sejutaan ya kan, mau dapat varian resminya juga bisa. Dan yang paling penting lagi, anjay, di budget sejutaan sekarang kita udah bisa dapat iPhone 7. Sebenarnya konten ini pembahasannya udah sering banget gue buat ya kan, udah cukup sering. Tapi di budget sejutaan, tak kenapa kayak nggak ada habisnya gitu buat diobrolin. Nah biasanya tuh gue bikin video tuh cuman ya begitulah ya kan. Terus buka kotaknya ya begitulah. Tapi kali ini gue bakal gue ngejelasin secara detail ya, bahwa di iPhone 7 ini masih cukup worth it untuk dipakai di tahun 2023 dan 2024. Pokoknya worth it parah. Nah, sekarang kita jelasin dulu deh yang ngebantah orang untuk tidak pakai iPhone 7 ini padahal harga udah murah. Yang pertama adalah iOS-nya dia stuck di iOS 15. Dia udah nggak available lagi, udah nggak compatible dengan iOS 16. So banyak orang yang mundur pelan-pelan untuk tidak beli di iPhone 7. Oke, gue coba jelasin dulu. Ini emang nggak dapat updatean iOS terbaru. Cuman seperti yang kita tahu, kalau kita pemakaian Apple itu nggak dapat updatean yang terbaru itu biasanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ke 4 tahun. Itu apps basic tuh masih bisa di-download secara simpel aja gitu, secara gampang, kayak YouTube, WhatsApp, yang paling basic lah, M-banking itu masih bisa. Jadi apa yang lo takutkan dengan yang udah nggak bisa update iOS terbaru? Jadi menurut gue no kecot, no comment, no complain juga, bahwa ya ini masih cukup enak dipakai. Dan iOS 16 itu kalaupun diterapin di iPhone 7 itu bakal nge-lag, kayaknya bakal berat menurut gue, makanya Apple nggak naruh di sini biar iPhone 7 itu tetap lancar-lancar aja. Seperti yang kita tahu ya, kalau iOS 16 di iPhone XR aja udah berasa berat, di iPhone 8 juga udah berasa berat. Jadi kalau iOS 16 ditaruh di sini, itu udah bukan berat lagi cuy, ya kan? Udah begini nih jadinya ya kan. Jadi wajar kalau Apple nggak naruh updatean terbaru di iPhone 7. Biar iPhone 7-nya masih ngebut aja untuk dipakai daily. Oke, apa yang lo rasakan kalau lo beli iPhone 7? Oke, yang pertama adalah kalau kita beli iPhone 7, singkirkan aja lah kotaknya, banyak bacot nih gua. Ya, lu bakal dapat iPhone dengan ukuran layar yang begini, 4,7, dan gue gak usah jelasin, lo udah pada tahu kali ya kan. Nah, intinya kalau lu beli ini, lu bakal disungguhkan dengan yang terstandar ya. Ini jeleknya iPhone 7 yang sering banget gue mentionin ke lu bakal dapat adaptor begini ya, atau lu bakal dapat adaptor yang begini. Dan ini adalah sesuatu kekurangan dari iPhone 7. Dan ya itu wajar men, harganya udah sejuta cuy. Sejuta, lu bisa milih juga yang internalnya sampai 128 GB-an. Jadi menurut gue nikmat mana lagi gitu yang harus kita kurang-kurangkan. Ini it's more than enough. Modal sejuta dapat yang internal 128 GB-an, lu bisa cari dimanapun lu berada. Jadi menurut gue ini HP udah no kecot lah. Kalau lu mau beli kalau lu mau pakai iPhone, mau beli iPhone dimanapun lu beli, serah lah. Yang paling basic saran gue iPhone 7 lah sekarang. Udah paling the best lah. Ini udah paling the best. Harganya udah nggak no kecot-kecotan ya kalau dibandingkan tahun 2022, 2021. Ini yang jual sejutaan itu masih pelit cuy. Masih kayak varian 32 GB lah. Sekarang modal sejutaan lu udah dapat yang internal yang sampai di 128. Jadi menurut gue gila, ini udah enak banget lah. Ini udah paket komplit. Nah, cuman minusnya satu, di kompensasi ya, karena ini iPhone old generation, jadi lu pakai adaptor yang stuck di 5 watt 5 wattan aja. Jadi saran gue kalau mau awet ya pakainya adaptor beginian sih. Nah, itu minusan yang gue sebut ya. Dan kalau masalah layar yang kecil gini,
Ini nggak relate ke semua orang ya. Jadi bagi sebagian orang aja yang jarinya gede, yang udah terbiasa layar gede, wajar sih kalau pakai layar gini harus sedikit adaptasi. Tapi handphone ini tuh ya, gue coba buat ngegame enak banget, masih enak parah lah. Kalau kita sandingkan dengan harganya, handphone ini meskipun udah old, gue main pakai HP ini tuh berasa cukup nyaman dan enak parah. Kalau lo emang pengen nyoba bener-bener nyoba ekosistem Apple, saran gue start to basicnya iPhone 7. Bener-bener iPhone 7 lo bisa ngerasain main game juga cukup enak. Dan gue make buat, ya gue ambil contoh lah, buat social media itu kayak buat buka-buka TikTok gitu ya kan. Lihat yang gemes-gemes kadang-kadang ya kan, hampir dibuka tipis-tipis gitu ya kan. Itu enak banget lah main-main TikTok, scroll-scroll TikTok pakai iPhone 7 ini meskipun layarnya belum yang full view yang ada poni-ponian gitu, tapi gue gak merasa terganggu karena brightness dari iPhone itu udah sangat nyaman sekali. Dan terakhir buat nge-YouTube juga enak parah, layarnya jernih. Dan ya you know lah, iPhone men, produk Apple, speakernya tuh kalau lu nonton video tuh berasa premium. Bassnya dapet, vokalnya dapet. Memang gak segede Android, cuman kalau lu pilih Android yang harga sejutaan gitu biasanya speakernya gede tapi cempreng suaranya. Nah kalau ini tuh, kalau iPhone 7 tuh lu kayak buat nonton-nonton gitu tuh enak banget. Jadi no complain nih, HP cukup enak di budget sejutaan. Dan sekali lagi iOS yang nggak dapat updatean itu menurut gue nggak jadi patokan sih, karena sejauh ini seperti yang kita tahu ya kan, meskipun iPhone yang jadul sekalipun kita tarik ulur ke belakang deh, kayak iPhone 5s biasa, kayak iPhone SE generasi pertama itu udah berapa tahun itu ya kan, itu aja masih bisa buat social media. Dan menurut gue udah kurang apa lagi sih. Dan ditambah lagi chipset yang ada di iPhone 7 ini masih bisa cukup diandalin dan masih bisa buat lu pakai daily lah, tapi bukan buat yang kerja keras parah banget gitu ya. Dan ngomongin soal build quality ya, ini gini. Kalau lo beli iPhone old itu ya ini adalah salah satu minusnya ya. Lo nggak bisa dapetin kayak seleluasa lo kayak beli HP baru ya. Karena ada minusnya, masa pakai ya biasanya sih ada lecet-lecet ya minor lah ya kan. Baterai biasanya udah pakai, beda lah sama beli HP baru. Minusnya ya minus HP second lah, nggak hanya iPhone lah. Kalau beli HP second ya adalah minus kayak gitunya. Tapi overall ini adalah salah satu HP yang cukup enak menurut gue. Dan ya menurut gue salah satu handphone yang paling maknyus yang bisa dipakai di tahun 2023 dengan budget sejutaan sekarang. Dan rata-rata modal sejutaan udah bisa dapat internalnya 128 GB. Gila sih. Ini salah satu one of the bestnya produk Apple and you can get di tahun 2023. Dan ya udah, sampai jumpa di video berikutnya.